is still run on Bridgestones at the moment. It's a totally different category. Sejauh ini belum ada rekor yang bisa memecahkan catatan yang diraih Rio Haryanto. Dia merupakan pembalap Indonesia pertama dalam sejarah yang melaju di level seri GP2 atau saat ini bernama FIA Formula 2 Championship. Dia juga merupakan pembalap Indonesia yang pertama yang menjajal mobil Formula 1 dan hingga saat ini menjadi satu-satunya pembalap Indonesia yang berkompetisi di dalam ajang Formula 1. Sayangnya karena seolah berjuang sendiri, Rio harus melepaskan karirnya justru saat berada pada level tertinggi. Rio Haryanto merupakan pembalap tampan berbakat kelahiran Solo, Jawa Tengah pada 22 Januari 1993. Rio adalah putra bungsu dari 4 bersaudara pasangan Sinyo Haryanto dan Indah Peniwati. Ayah ibunya berasal dari Surakarta dan merupakan keturunan Tionghoa Indonesia. Kakak dan juga ayahnya juga pernah berkarir sebagai pembalap. Diketahui Rio Haryanto adalah seorang muslim yang taat. Hal tersebut dapat dilihat dari kebiasaannya menempelkan ayat kursi pada kokpit mobilnya. Sebelum balapan ia pernah mengatakan selalu mengutamakan sholat wajib dan sholat sunnah. Dia juga tak lupa dengan pendidikannya. Sejak 2014, ia diketahui telah meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Angela Ruskin, Singapura. Talenta balap Rio Haryanto sudah terlihat sejak masih kecil. Pada usia 6 tahun, Rio mulai menggeluti dunia balap go-kart. 3 tahun berselang, ia berhasil menjadi juara nasional go-kart kelas kadet. Kemudian pada tahun 2005 dan 2006, ia beroleh penghargaan sebagai atlet junior terbaik dari Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Pada 2008, Rio Haryanto memulai karir profesionalnya sebagai pembalap mobil. Ia berhasil menjadi juara pertama dalam ajang Asian Karting Open Championship Seri 1 Sirkuit Guay di Macau. Pada 2009, Rio kembali mengikuti kompetisi balap di banyak seri seperti Australian Drivers Championship, Asian Formula Renault Challenge, dan BMW Pacific. Pada ajang BMW Pacific, ia bergabung dalam tim Meritus asal Malaysia dan berhasil memenangkan 11 seri dari 15 seri. Berkat bantuan sejumlah sponsor, cita-cita Rio menembus level Grand Prix akhirnya kesampaian. Pada 2010, Rio berhasil mengikuti ajang GP3 Europe Series bersama tim Manor Racing. Pada seri ini, ia berhasil menjadi juara dalam seri balapan yang diadakan di Turki, juara 2 pada seri Silverstone dan juara 3 pada seri di Italia. Rio juga keluar sebagai The Best Driver Manor Racing. Berkat capaian yang gemilang, pada 2012, Rio pun naik level untuk balapan di level GP2. Setiap tahunnya, ia bergabung dengan tim yang berbeda mulai dari tim Carlin 2012, tim Adax 2013, hingga tim Caterham 2014. Namun performa Rio di 3 tim tadi tak memuaskan. Pada tahun 2015, Rio Haryanto bergabung dengan tim Compos Racing. Pada tim ini, berulah Rio mencatatkan torehan manis. Ia berhasil menjadi runner-up di seri GP yang diadakan di Bahrain dan Austria, dan pada akhir musim ia menjadi juara 4. Prestasi tersebut lantas mengantarkan Rio mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang menembus ajang Formula 1. Pada 2016, ia resmi bergabung dengan tim Manor Racing. Laga di Grand Prix level utama sepertinya membuat Rio keteteran dan berupaya beradaptasi. Di debutnya di Albert Park, Melbourne, Australia, ia tak bisa menyentuh garis finish karena gearbox mobilnya mengalami masalah. Pada balapan kedua di Bahrain, Rio mampu menembus garis finish, namun hanya berada di urutan ke-17. Performanya kembali melorot saat hanya finish di urutan ke-21 di GP Cina. Dalam 12 kali balapan, catatan terbaik Rio hanya finish di urutan ke-15, yakni di Grand Prix Monaco. Dari 12 kali bertanding itu, Rio 2 kali gagal finish, yakni di Rusia dan Austria. Catatan tersebut tak hanya membuat dirinya lantas dijadikan pembalap cadangan, tapi juga membuatnya dicap sebagai pembalap Formula 1 terburuk pada akhir musim oleh koresponden khusus Formula 1 Paul Weber dari The Guardian Inggris. Namun benarkah catatan buruk itu yang menjadi alasan tim Manor mencadangkan Rio?
Timanor mengkonfirmasi keputusan mereka menjadikan Rio sebagai pembalap cadangan bukan karena prestasinya yang buruk di sirkuit, melainkan karena Rio tidak bisa memenuhi kewajiban. Seperti diketahui, sebagai paid driver, Rio harus membayar 15 juta euro atau sekitar 249 miliar rupiah kepada Timanor untuk bisa tampil di Formula 1 selama satu musim. Rio sudah menyetor 8 juta euro pada awal musim. Sisanya yakni 7 juta euro akan dibayarkan pada paruh kedua musim 2016. Sayangnya sampai tenggat waktu berakhir, Rio belum juga melunasi sisa pembayaran tersebut. Apa boleh buat, Rio pun harus rela posisinya diambil alih pembalap asal Prancis Esteban Ocon. Sebab, untuk menjadi pembalap Formula 1, keterampilan mumpuni saja tak cukup, tapi juga harus disokong dana jumbo. Karena kurangnya sokongan dana sponsor, Rio pun undur dari ajang bergengsi tersebut. Walau begitu, ia masih mengikuti sejumlah ajang balapan lainnya. Dia terakhir berkompetisi di ajang seri Le Mans Asia musim 2019-2020 dan Japan GT World Challenge Asia untuk tim T2 Motorsport. Sejak 2017, Rio Haryanto sudah mulai merintis dunia usaha dan sesekali mengikuti ajang balapan. Hingga pasca pensiun pada 2020, ia fokus sepenuhnya menjalankan bisnis keluarganya yang bergerak di bidang stationery. Siapa sangka, ia kini menjadi direktur di perusahaan produsen buku tulis yang membawahi 4.000 karyawan, PT Solo Murni atau yang lebih dikenal dengan produk buku tulis Kiki. Jika dulu PT Solo Murni hanya dikenal dengan produk Kiki, di bawah pimpinannya, pria 30 tahun ini mengembangkan arah bisnisnya ke arah packaging. Selain mengurus bisnis keluarga, dia juga menekuni usaha kuliner. Dia memiliki sejumlah restoran antara lain Grandis Barn dan restoran Tick Yard. Kehidupan asmara pembalap tampan berwajah oriental ini memang jarang disorot publik. Namun begitu ada sederet wanita cantik dan terkenal yang dikabarkan pernah dekat dengan juara Formula BMW Pacific 2009 ini. Mulai dari seorang fashion designer Sarah Nun, penyanyi Indri Satria Putri, artis Yuki Kato, hingga ia pernah dikabarkan bakal menikahi Larissa Chow, seleb internet mantan istri Alvin Faiz. Pada Mei 2023, Rio Haryanto disebut-sebut tengah menjalin asmara dengan keponakan dari istri Sandiaga Uno Nur Asia Uno, yakni Atina Papadimitriou, yang merupakan asisten manajer di Indonesian Exim Bank, dan terakhir disebut menetap di Massachusetts, Amerika Serikat. Capaian Rio Haryanto memang mencatatkan sejarah bagi khasanah balap Formula 1 di Indonesia. Sayangnya, perjalanan karir Rio tak sampai di puncak dan harus putus di tengah jalan. Bukan karena talentanya, namun minimnya sokongan pemerintah untuk terus mendukung karir Rio dari segi sponsor pendanaan. Semoga saja kekalahan tersebut tidak terjadi pada Perdana Putri Minang, pembalap muda yang disebut-sebut sebagai The Next Rio Haryanto. Semoga karir Perdana mendapatkan sokongan penuh dari pemerintah atau bakat putra terbaik bangsa kembali disia-siakan.